Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan meskipun via daring. Salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sebelum memasuki acara diskusi ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kartika Dewi Utari, Arwin Najatul Hasanah, Angga Aditya, Lydia Riyatun Nisa, Nadia Fitriani, Muhammad Ilhamsyah, dan Khairun Nisa. Adapun di sini kami mendapatkan materi yang bertemakan tentang cybercrime. Adapun tertib acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, acara keempat penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi dari kelompok 4. Di sini diharapkan kepada audiens untuk kondusif dan mendengarkan. Baiklah, kepada kelompok 4, pemateri pertama kami persilakan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari cybercrime, di mana cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Berdasarkan sasaran kegiatannya, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni pertama, kejahatan internet yang menyerang individu atau against person. Yang kedua, kejahatan internet yang menyerang hak milik atau against property. Dan yang ketiga yaitu kejahatan internet yang menyerang pemerintah, against government. Dan kembali moderator. Oke, baiklah, terima kasih Saudari Kartika. Selanjutnya kepada pemateri berikutnya, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu materinya adalah identifikasi kejahatan telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, slide berikutnya. Identifikasi kejahatan telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Tegasnya, undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya. Tindak-tindak pidana yang dimaksud adalah sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama yaitu adalah pornografi, yang kedua perjudian online, yang ketiga penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan yang keempat adalah penyebaran informasi yang bermuatan sara. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arwin. Baiklah, kami persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan perumusan sanksi pidana yang diancam dalam tindak pidana.
menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lanjut. Tindak pidana siber adalah tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Artinya, semua tindak pidana konvensional dalam kitab undang-undang hukum pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan dan sarana sistem elektronik. Peraturan tindak pidana siber dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008, kejahatan yang berkaitan dengan komputer sudah banyak diadili berdasarkan undang-undang tersebut. Kejahatan komputer adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer. Yang dengan itu merugikan pihak lain. Secara meringkas, kejahatan komputer didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan perbuatan teknologi komputer yang canggih. Di dalam pasal 30 UUD nomor 11 tahun 2008 diatur mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu akses ilegal. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ketentuan pidana dari pasal 30 UU ITE diatur dalam pasal 46 UU ITE yang berbunyi, setiap orang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dalam pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak kejahatan dunia maya. Kebijakan dalam penanggulangan cybercrime dapat dilakukan dengan dua cara, yakni kebijakan panel dan kebijakan non-panel. Kebijakan panel adalah kebijakan yang terkait dengan penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian kasus kejahatan di dunia maya. Kebijakan panel dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. 1. Kriminalisasi perbuatan dalam undang-undang sehingga perbuatan tersebut termasuk kejahatan di dunia maya. 2. Penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku cybercrime. Terima kasih kepada saudari Lydia. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, kebijakan non-panel. Menyusun kebijakan di luar hukum pidana yang mendukung upaya pencegahan cybercrime, seperti melalui kebijakan anti kebencian, kebijakan anti bullying, dan kebijakan berinternet sehat melalui sistem pendidikan. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap potensi kejahatan di dunia maya dengan mengedukasi masyarakat pengguna internet untuk tidak mencantumkan identitas pribadi, bertransaksi di tempat dengan fasilitas internet yang aman dan sebagainya. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun sistem keamanan di dunia maya. Dewi Bunga, 2009, halaman 13. Terima kasih moderator. Baiklah,
Terima kasih kepada Saudari Hairunisa yang merupakan pemateri terakhir. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi tanya jawab yang berisikan 2 sesi. Terdapat masing-masing 3 pertanyaan. Di sini diharapkan kepada penanya nanti untuk menulis kembali pertanyaan di kolom chat yang ada di Zoom. Baiklah, kepada audiens yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofon. Izin bertanya moderator. Silakan Saudari Cici Mutiara. Moderator. Terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya bagaimana peran Kapita Selekta Hukum Pidana pada kasus tindak pidana cybercrime. Kemudian apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime tersebut? Terima kasih Saudari Cici. Tolong diketik di kolom chat ya. Baiklah, kepada penanya yang lain, audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Tanya moderator. Ya, kepada audiens, silakan hidupkan mikrofon. Izin bertanya moderator. Moderator. Ya, kami persilakan kepada Saudari Mutiara. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azza dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan dari materi kalian mengenai cybercrime, yaitu bagaimana menurut pemateri apakah tingginya tingkat cybercrime di Indonesia bisa menurun, dan apa saja solusi terbaik dari untuk pemberantasan cybercrime ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan diketik di kolom chat. Ya, kepada audiens yang lain ingin bertanya. Saudara David ingin bertanya tadi. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya tanyakan, nama saya David dari perwakilan kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan, apa saja Saudara Ihsan, tolong. halo. Ya. Apa saja risiko penyalahgunaan internet, dan bagaimana kan di situs di situs bokep yang ada di internet itu kan sudah diblokir. Jadi ada satu aplikasi untuk membuka blokiran itu. Apakah itu termasuk pengaksesan secara ilegal? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara David. Pertanyaan yang sangat menarik tadi. Baiklah, kami tutup dulu sesi pertama ini. Izinkan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari. Izin menjawab. Oke, baiklah. Saya persilakan kepada Saudari Nadia untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cici Mutiara Rakasi. Yang pertanyaannya, bagaimana peran Kapita Selekta Hukum Pidana pada tindak pidana cybercrime tersebut? Kemudian apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime? Sebelumnya kita pahami dulu, seperti yang kita ketahui, Kapita Selekta Hukum Pidana adalah mata kuliah konsentrasi hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan aktual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang baru terjadi. Nah, jadi peran Kapita Selekta Hukum Pidana dalam tindak pidana cybercrime hanya berperan sebagai mata kuliah yang membahas informasi tindak pidana yang sedang terjadi. Salah satunya tindak pidana cybercrime ini. Karena kemajuan zaman sekarang, kejahatan dunia maya banyak bermunculan dengan berbagai motif, maka dengan kita belajar Kapita Selekta Hukum Pidana disinilah kita dapat memahami kejahatan dunia maya yang tengah berkembang pada saat ini. Lalu apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya cybercrime tersebut? Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Di zaman sekarang ini, internet bukanlah hal yang langka lagi karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet.
Dengan menggunakan internet, kita diberikan kenyamanan, kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan cybercrime dengan mudahnya. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti yang kita ketahui, orang-orang yang menggunakan fasilitas internet selalu memasukkan semua data-data penting ke dalam internet, sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya. Karena seperti kita, bahwa internet merupakan sebuah alat dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam mempergunakannya. Namun pendorong utama tindak kejahatan internet yaitu susahnya melacak orang yang menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet yang dimiliki seseorang di zaman sekarang ini banyak yang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan semata sehingga sulit untuk dihindari. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Seperti yang kita ketahui, orang-orang menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelekan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut, menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan cybercrime. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih pada masyarakat. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudari Nadia, penjelasan yang sangat baik. Bagaimana kepada Saudari Cici Mutiara? Apakah sudah paham? Sudah cukup jelas moderator, namun masih bingung bagian peran Kapita Selekta Hukum Pidana dalam tindak pidana cybercrime tersebut. Apakah hanya sebagai mata kuliahnya saja, tidak ada yang lain seperti itu? Bagaimana kepada Saudari Nadia? Apakah hanya itu saja? Iya, Kapita Selekta Hukum Pidana ini hanya sekedar mata kuliah saja yang mengkaji tentang hukum pidana yang mengkaji tentang berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Nah, salah satunya cybercrime ini, di mana cybercrime ini semakin kemajuan zaman, maka semakin banyak motif yang terjadi. Seperti itu. Oh, mungkin maksud dari Saudari Nadia tadi, peran Kapita Selekta itu untuk mengangkat kasus-kasus yang terbaru. Nah, contohnya cybercrime tadi. Nah, seperti itu. Bagaimana Saudari Cici, apakah sudah paham? Sudah paham moderator, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Cici. Ditunggu pertanyaan selanjutnya. Menjawab yang David moderator. Oke, dipersilakan kepada Saudara Angga untuk menjawab dari Bung David. Kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan si David tadi. Bentar. Yang soalnya, apa saja resiko dalam penyalahgunaan internet dan apakah pembukaan situs pornografi yang telah diblokir di internet itu termasuk pengaksesan internet secara ilegal? Baiklah, untuk yang pertanyaannya, apa saja resiko dalam penyalahgunaan internet dan penyalahgunaan internet itu data yang melewati jaringan komputer bisa disadap, curi atau dirusak. Data-data yang dicuri dengan menyalahgunakan tersebut untuk kemudian digunakan untuk keuntungan pribadi, bahkan dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Dan untuk pertanyaan apakah situs bokep di internet itu termaksud? Iya, itu termasuk ilegal karena sistem link pornografi itu sudah diblokir oleh pemerintah. Terima kasih.
Bagaimana kepada saudara David? Apakah cukup paham? Ah, baiklah, terima kasih Saudara Angga sudah cukup paham moderator. Terima kasih kepada David. Oke, terima kasih saudara David. Kartika buka chat. Izin menyangga moderator. Menyangga yang mana, saudari? Menanya lagi dari jawaban saudara Angga tadi. Oh, menambah pertanyaan seperti itu. Dari jawaban saudara Angga tadi. Kalau ingin menambah pertanyaan mungkin di sesi kedua nanti, saudari. Kalau untuk menambahkan kami persilakan. Jatuhnya menyangga enggak sih kalau nanya dari jawaban saudara Angga tadi? Oh, mau menyangga. Tapi saudara David sudah jelas, ya. Tidak apa-apa, silakan. Sudah jelas. Apa kepada si Nyanyuk tadi, kalau siapa Ya. tahu kurang jelas tadi. Ya, silakan saudari untuk memberikan pendapatnya. Jadi kan tadi kan saudara Angga katakan bahwa perbuatan itu ilegal kan? Ya, benar. Lalu sanksi apa yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan ilegal ini? Oh, mungkin itu pertanyaan lagi kan? Ya, Nanti kita buka sesi selanjutnya untuk bertanya, oke? Pada pemateri yang sudah siap untuk menjawab, saya persilakan. Saudara Arwin ingin menjawab? Izin menjawab pertanyaan Mutiara, moderator. Oke, baiklah. Silakan Saudari Najatul untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Muti. Baiklah, pertanyaan dari Mutiara. Bagaimana menurut pemateri, apakah tingginya tingkat cyber di Indonesia bisa menurun dan bagaimana strategi dalam pemberantasannya? Menurut saya, cybercrime akan semakin sebanding dengan keamanan yang kita terapkan. Semakin tingginya tingkat keamanan, maka semakin tinggi juga orang tidak bisa mencoba untuk menerobos sistem kita tersebut. Jadi, menurut saya, cybercrime tidak akan pernah menurun karena yang namanya kejahatan atau kriminal itu ada di mana-mana dan tidak bisa dilarang. Namun, dengan menerapkan keamanan kita sendiri, maka sistem yang bagus tersebut akan menurunkan cybercrime tersebut dengan sendirinya. Untuk strategi atau solusinya, mau tidak mau kita yang bisa menjaga keamanan kita sendiri. Atau mengikuti pelatihan ataupun mengikuti informasi terus-menerus tentang keamanan komputer yang ada untuk kita lakuin. Begitu, mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Saudari Najatul. Bagaimana kepada Saudari Muti? Apakah sudah paham? Menurut Saudari Naja tadi, sistem yang bagus itu yang bagaimana untuk kita bisa apa tadi? Untuk tingkat cybercrime tadi agar tidak itu menambah pertanyaan ya? Menyangga, soalnya Naja tadi cuma menjelaskan sistem yang bagus, tapi sistem yang bagaimana yang bagus itu? Saya kurang paham. Izin menambahkan moderator. Oke, silakan kepada Saudari Kartika. Baiklah, di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Saudari Naja tadi yang membahas terkait apakah bisa menurun kasus cybercrime yang ada di Indonesia ini dan bagaimana penanggulangannya. Di sini jawaban Saudari Naja tadi akan tergantung dengan strategi yang dimainkan.
sini saya ingin menambahkan, seperti yang kita ketahui, bahwasanya pertumbuhan kasus cybercrime itu sendiri memang susah untuk dikontrol, tapi bisa meminimalisirkan agar bisa menurun. Salah satu sebentar, moderator. Nah, adapun cara untuk meminimalisir kejahatan dari cybercrime tersebut ialah yang pertama, yaitu membutuhkan implementasi hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta dibutuhkan UU yang lebih baik, setidaknya pada level sanksi dan penerapannya. Yang kedua, perlu ada semacam pencegahan ini dari pemerintah dengan upaya sosialisasi pendidikan tentang dunia maya dan terkait aturan yang telah dibuat. Yang ketiga, dibutuhkan cyber law, undang-undang yang memiliki keistimewaan untuk mengatur dunia cyber. Sebab kejahatan dunia maya harus diletakkan sebagai kejahatan extraordinary crime. Setidaknya negara yang telah memiliki UU keistimewaan terkait masalah ini, yaitu bisa menangani kasus dari cybercrime itu sendiri. Dan adapun mencegah cybercrime dari diri kita sendiri atau diri pribadi, yaitu yang pertama, lindungi gadget, komputer atau perangkat lain yang digunakan agar tidak tersebar. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Dan yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Keempat, menggunakan data insertion. Yang kelima, selalu memiliki sikap waspada. Keenam, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi. Ketujuh, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang teridentifikasi mencurigakan. Kedelapan, jangan langsung tergiur. Gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang dalam menerima informasi. Yang kesembilan, laporkan ke pihak berwajib atau pihak berwenang. Sekian, terima kasih moderator. Terima kasih Saudari Kartika. Mungkin sudah paham Saudari Mutiara? Iya, sudah paham. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, selesai sudah sesi pertama ini. Selanjutnya, saya akan membuka sesi yang kedua yang berisikan 3 pertanyaan. Kepada audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Hidupkan Izin bertanya, mikrofon. moderator. Ya, Saudari Nana, kami persilakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penerapan hukum dan pencegahan kejahatan cybercrime terhadap kasus perjudian online? Terima kasih. Tolong ditulis di kolom chat, Saudari Nana. Oke. Oke, baru 1 pertanyaan. Kepada audiens yang lain ingin bertanya? Izin bertanya moderator, Miftahul Jana. Saya dulu moderator. Hidupkan mikrofon. Miftahul Jana moderator. Ihsan Juliansa moderator terlebih dahulu tadi barengan sama Nana moderator. Ya, silakan Saudari Miftahul. Waduh, moderator. Tadi saya yang nomor 2 moderator. Aduh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Misalnya, ada sekarang ini kan lagi musim-musimnya pelakor. Nah, misalnya tuh pelakor itu merusak hubungan rumah tangga wong, suami wong, itu kan. Nah, sudah terbukti oleh istri sahnya. Nah, oleh istri sahnya itu disebarkannya lah ke Facebook. Ini dihina lah ini pelakor itu. Tapi dia telah terbukti bahwa dia itu cuma pelakor. Apakah itu bisa termasuk cybercrime pencemaran nama baik atau tidak? Terima kasih. Saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya tadi. Hidupkan mikrofon. Jadi moderator saya kecewa. Oh ya, dipersilakan kepada Saudari Nyanyu Nur Afifah untuk bertanya.
Audiens, tolong kondusif ya. Kita diskusi ini, Baiklah. direkam. Moderator, di sini saya ingin bertanya. Nah, bagaimana cara mengatasi kasus-kasus pengaksesan website ilegal tadi? Serta sanksi apa yang diberikan kepada para pelaku? Terima kasih. Oke, baiklah. Tolong diketik di kolom chat bagi penanya tadi. Kepada audiens, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Saudara Ihsan, diam. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan moderator. Ya, dipersilakan kepada Bung Ilham. Yuk, pertanyaan dari Miftahul Jannah. Kejahatan internet yang menyerang individu atau against person, kejahatan ini sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain pornografi, kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tak pantas. Sekian, moderator. Terima kasih Saudara Ilhamsyah. Bagaimana Saudari Miftahul Jannah? Apakah sudah paham? Ataukah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh moderator yang sangat bijaksana. Jadi pertanyaan dari saudari Miftahul Jannah tadi adalah, sekarang kan banyak kasus-kasus tentang pelakor. Jadi kasus ini sangat terbaru kan. Misal pelakor mengganggu suami orang. Ya jelas, karena pelakor perebut laki orang. Dan itu sudah terbukti. Kemudian istri sahnya sudah tahu dan disebarkan di dunia maya. Apakah itu termasuk pencemaran nama baik? Jadi di dalam pasal 310 ayat 1 KUHP itu dijelaskan bahwasanya pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum atau masyarakat umum. Nah, berkaitan dengan permasalahan istri sah tadi yang menyebarkan pelakor tadi, itu termasuk tindakan pencemaran nama baik dikarenakan ini adalah permasalahan yang hubungannya itu adalah privat, yaitu antara individu dan individu, yaitu antara istri sah dengan suami tersebut dengan permasalahannya dengan pelakor tersebut. Maka solusinya adalah istri sah dari suami tersebut dengan pelakor tersebut menyelesaikan tanpa diketahui orang banyak. Karena ketika istri sah dari suami tersebut menyebarkan, maka akan timbul permasalahan baru, yakni tindak pencemaran nama baik. Nah, bagaimana jalannya proses hukum? Tentu itu tergantung bagaimana apakah yang istri sah, apakah pelakor ini membuat pengaduan di polisi atau tidak, dan juga istri sah dari suami ini menyelesaikan melalui jalur hukum atau secara kekeluargaan terhadap pelakor tadi. Terima kasih, moderator. Terima kasih Bung Ihsan, penjelasan yang sangat jelas, suatu kehormatan bagi kami sudah ditambahkan oleh Saudara Ihsan. Bagaimana kepada Saudari Miftah? Apakah sudah paham? Sangat jelas dan paham. Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Nana akan dijawab oleh Saudari Khairunisa. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Halo, dengar dak? Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Nana mengenai bagaimana penerapan hukum dan pencegahan kejahatan cybercrime terhadap kasus perjudian online. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian seperti yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 300 dalam Undang-Undang KUHP
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta perjudian online yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi menurut UU ITE pasal 27 ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman yang diatur dalam pasal 45 ayat 2, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian yaitu mengenai penegakan hukum yang dapat dilakukan itu ada 2. Yang pertama itu penegakan hukum dengan cara preventif, yaitu dengan memberikan imbauan. Sebentar. Saya ulangi. Penegakan hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui 2 upaya. Yang pertama upaya penegakan hukum secara preventif, yaitu dengan memberikan imbauan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media internet. Misal, dalam hal pengawasan seperti melakukan pemantauan web-web yang tidak resmi atau web yang menyediakan seperti judi online dapat melalui smartphone ataupun PC. Yang kedua yaitu dengan cara represif, yaitu dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan penangkapan, pemprosesan, lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Hairunisa. Bagaimana kepada Nana? Apakah sudah paham? Nana. Izin berbicara, moderator. Ya, dipersilakan. Saya sedikit kebingungan dengan penjelasan dari... Cukup jelas, moderator. Terima kasih, Nisa. Ya, silakan Saudara Nofran, lanjutkan. Saya sedikit kebingungan dengan penjelasan dari Saudari Hairunisa, moderator. Karena tadi menjelaskan salah satu penerapan untuk pencegahan kejahatan cybercrime terhadap kasus perjudian online ini, salah satu tindakan yang dilakukan itu berupa penangkapan. Ini sedikit membingungkan menurut saya karena di awal tadi para pemateri menyampaikan bahwa para pelaku cybercrime ini, para orang-orang yang meretas jaringan-jaringan, misalkan itu jaringan pemerintah ataupun jaringan-jaringan keamanan lainnya, adalah orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi yang sulit untuk ditangkap dan dilacak keberadaannya. Lalu bagaimana kira-kira menurut para pemateri atau teman-teman lain yang memahami bagaimana polisi atau para penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para orang-orang yang meretas jaringan-jaringan ini, moderator? Itu saja. Oke, Saudara Nofran. Kepada pemateri-pemateri, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi dari sanggahan Saudara Nofran? Ya, dipersilakan Saudara Nofran. Ya, ditanya tadi bagaimana cara polisi menangkap tindak cybercrime. Ya, benar. Benar-benar. Ya, polisi juga punya ahli dan teknisi di bidang siber. Kan ada siber bidangnya sendiri di cyber kriminal. Mereka juga mempunyai orang-orang yang pintar, bisa dilacak dari IP address segala macam. Dimengerti sampai sini? Oh, mungkin
dari pihak kepolisian sendiri, Saudara Nopran, mereka memiliki memang di bidangnya untuk menangkap para pelaku cybercrime. Seperti itu. Izin menambahkan? Ya, dipersilakan. Baik, sepakat dengan pernyataan dari Saudara Muhammad Ilham Syah tadi. Jadi, bagaimana caranya menangkap? Ya, disinilah peran daripada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, di kepolisian itu ada bagian subdit cybercrime, yang dimana saya membaca artikelnya, mereka menambah untuk menambah kekuatan dalam hal ini mengatasi masalah di dunia maya lebih baik. Kata Martinus, yaitu Direktorat Cybercrime, mengatakan mereka menambah sumber daya manusia, anggaran, agar bisa melakukan upaya menyelesaikan dan menjelaskan terhadap tindak-tindak pidana dari cybercrime tersebut. Jadi, di dalam melakukan pemberantasan terhadap penjahat dalam hal ini cybercrime, pihak kepolisian sudah mempunyai bagian tersendiri. Dalam hal ini adalah subdit cybercrime. Terima kasih, moderator. Terima kasih Saudara Ihsan telah menambahkan. Bagaimana Saudara Nopran? Sudah semakin paham? Oke, jelas moderator paham. Artinya dari penyampaian teman-teman tadi, hal itu mematahkan teori dari pemateri sendiri, yang mana orang-orang ini sulit untuk dicari dan tidak bisa dilacak keberadaannya. Mungkin sekian, terima kasih. Izin menanggapi moderator. Ya, dipersilakan. Saya bukan membela pemateri pada hari ini. Pernyataan dari pemateri yang mengatakan orang-orang yang melakukan tindak pidana cybercrime ini adalah orang-orang yang pintar, itu benar. Sulit dilacak itu bagi orang awam. Nah, dalam hal ini kan berbicara tentang penegakan hukum terhadap cybercrime itu sendiri. Ya, bagi polisian mereka mempunyai alat, mempunyai ini pemerintah loh. Anggaran ada, alat ada, sumber daya manusia ada. Ya mustahil mereka tidak bisa, kecuali bagi kita orang awam. Ya, saya misalnya, saya tidak tahu untuk mengetahui orang-orang seperti itu karena saya tidak ada alat, saya tidak ada ilmu pengetahuannya. Terima kasih moderator. Oke, kita sudah ya pertanyaan tadi. Saya rasa sudah paham semua. Izin menjawab pertanyaan Saudari Akifah, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Kartika. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kasus pengaksesan website-website ilegal serta sanksi apa yang diberikan kepada para pelaku? Di sini cara Kominfo melakukan pencegahan atau mengatasi kasus pengaksesan website ilegal tersebut ialah pertama, melakukan terus positif. Dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 dijelaskan tata cara pemblokiran dan normalisasi situs yang dianggap melanggar peraturan. Kominfo menyaring laporan-laporan yang dimasukkan melalui situs terus positif dan melakukan pengecekan dan tindak lanjut. Kominfo juga akan melakukan komunikasi dengan penyelenggaraan jasa akses internet di Indonesia agar situs yang dimaksud juga diblokir di tingkat ISP. Yang kedua yaitu panel untuk 4 bidang. Di masa pemerintahan Rudiantara, selain terus positif, Kominfo pada April 2015 lalu juga membentuk panel yang anggotanya terdiri atas orang yang dinilai kompeten di bidangnya. 4 orang panel tersebut meliputi bidang pornografi, bidang terorisme dan SARA, bidang investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan serta narkoba, dan bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang ketiga yaitu polisi dan BIN dapat akses langsung. Khusus untuk konten radikalisme atau terorisme, Kominfo telah memberi akses khusus kepada Kepala Kepolisian RI, kepada Kepala Badan
Intelijen Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sejak 2 Desember 2015. Mereka bisa langsung memblokir situs internet yang bermuatan radikalisme atau terorisme tanpa harus melewati panel terlebih dahulu. Dan sanksi hukuman yang diterima buat pelaku pelanggar website tersebut ialah pasal 30 Undang-Undang ITE. Pasal itu berisi 3 varian delik yang membuat peretas bisa dikenai hukum pidana dengan sengaja dan tanpa hak. Yang pertama, mengakses komputer atau sistem elektronik. Yang kedua, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik. Yang ketiga, menjebol, melanggar sistem pengamanan dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Ancaman terhadap pelanggaran pasal 30 Undang-Undang ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling sebanyak 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 UU ITE. Ya, moderator, terima kasih. Bagaimana kepada saudari Nyanyi? Apakah sudah paham? Bagaimana? Sudah. Oke. Baiklah, berakhir sudah sesi yang kedua ini. Saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, cybercrime merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dengan cara melawan hukum. Yang kedua, Undang-Undang ITE merupakan menetapkan beberapa perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana komputer dengan sanksi-sanksinya, yaitu pornografi, perjudian online, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, penanggulangan dapat dilakukan dengan cara melakukan kebijakan panel yang terkait dengan penggunaan sanksi pidana dalam penyelesaian kasus kejahatan, serta dengan kebijakan non-panel yang mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada acara yang berikutnya, yaitu penutupan. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 4. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korea.